Tuhan, ini aku utuslah, jadikanku alat bagimu, melakukan apapun perintahmu. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Sahabat Kabar Baik Indonesia, dimanapun saudara berada, saya James Victor kembali boleh berjumpa dengan saudara, tentu karena kasih dan kemurahan Tuhan atas kehidupan kita bersama. Ada banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kalau kita bisa ada hari ini, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Nah, kita lanjut ke sesi yang ketiga tentang seorang pelayan altar yang berkenan di hadapan Tuhan. Sesi yang kedua saya menjelaskan tentang bahwa setiap mereka yang ada di mimbar sebagai worship leader, singers, pemain musik, tamborin, mereka yang melayani di altar adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kalau kesadaran ini ada, maka oleh kesadaran ini Roh Kudus akan menolong menuntun kita untuk kita senantiasa memiliki komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Dan kalau komitmen kita kuat, maka pelayanan kita akan memberkati banyak orang. Pelayanan kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Nah, di sesi yang ketiga ini saya akan menjelaskan sedikit tentang 12 suku Israel di mana mereka memberontak terhadap Tuhan. Lalu akhirnya ketika Musa menantang umat Israel, hanya satu suku yang mau berpihak kepada Tuhan. Saya akan bacakan dari Keluaran pasal 32 pada ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda yang terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. 27. Berkatalah Musa kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Demikian berkatalah Musa. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayar jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Nah, puji Tuhan, dari Keluaran 32 ini ada banyak poin. Tapi dalam kaitan ini saya mau mengangkat 3 poin penting. Bagi seorang yang dipanggil, dipilih Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan praise and worship atau pelayan-pelayan altar. Hal yang pertama yang terlihat jelas dalam peristiwa ini, ketika mereka masuk dalam penyembahan berhala, maka Musa menantang. Siapa yang mau berpihak kepada Tuhan? Bayangkan, dari 12 suku hanya Lewi yang berpihak kepada Tuhan. Berpihak artinya mau join, mau bersekutu dengan Tuhan, mau menyatu dalam panggilan Tuhan. Dan ini dasar penting bagi setiap pelayan-pelayan altar, bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Ketika engkau dipanggil oleh Tuhan untuk masuk dalam sebuah pelayanan, di sesi pertama saya jelaskan, ingat, ini bukan panggilan pendeta, ini bukan panggilan gereja atas dirimu, tapi ini panggilan sorga, panggilan Tuhan atas hidupmu. Sehingga setiap orang yang berdiri di mimbar, dia harus menghargai, menghormati, menjunjung tinggi panggilan Tuhan atas hidupnya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, jika ada hal-hal yang masih merupakan pertanyaan, ya, hal-hal yang masih samar-samar, nanti di video ini saudara akan melihat di running text ada nomor telepon yang bisa saudara kontak dan kita bisa sharing bersama untuk kita semakin diperlengkapi. Haleluya. Puji Tuhan. Hal yang pertama, ketika Lewi mesti berpihak kepada Tuhan, hal yang pertama,
Dan 3 hal ini yang akan mendukung kita untuk kita mewujudkan satu komitmen yang tidak hanya terucap di bibir, tapi suatu komitmen yang sungguh-sungguh nyata dalam semangat pelayanan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ketika kita melayani sebagai pelayan altar. Puji Tuhan, haleluya. Saudara konsentrasi dan engkau pasti akan diberkati. Hal yang pertama, kita harus melepaskan diri dari keterikatan dengan hal-hal duniawi. Apapun, selama ada keterikatan dalam kehidupan kita dengan hal-hal duniawi, maka kita tidak akan pernah bisa komitmen dengan Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Siapa yang mau berpihak, kata Musa, Lewi akhirnya datang. Artinya mereka melepaskan diri dari budaya Israel. Ya, konsep-konsep Mesir mereka harus lepaskan itu dari kehidupan mereka. Karena kalau itu masih ada, akan sulit, bahkan tidak mungkin seseorang bisa mengabdi kepada Tuhan. Mungkin saja dalam tanda kutip, seseorang yang masih terikat dia bisa melayani karena ya punya talenta dan segala macam. Tapi saya berkata di sesi yang kedua kemarin, hidupmu tidak akan pernah diberkati dan pelayananmu kosong hampa. Tidak akan pernah memberikan dampak rohani bagi jiwa, bagi jemaat yang engkau layani. Jadi poin yang pertama, kita harus melepaskan diri dari berbagai macam keterikatan di dalam kehidupan kita dengan dunia ini. Kita lihat satu ayat, yaitu di Bilangan pasal 8. Kita lihat sebentar, Bilangan pasal yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita. Ya, Bilangan pasal 8. Pada ayatnya yang ke-14 dan 15. Bilangan pasal 8, ya, pada ayatnya yang 14 dan 15. Lihat ini. Ada beberapa ayat sih. Ada ayat 21 sampai 22, Lukas 19, 30. Tapi saya mau bacakan satu ayat saja dari Bilangan pasal 8 pada ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Jadi pentahiran. Prinsip pentahiran di zaman kasih karunia ini artinya kita melepaskan diri, tidak terikat lagi dengan hal-hal duniawi. Kalau engkau ingin rindu menjadi seorang pelayan altar yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada cara lain. Engkau harus melepaskan diri dari berbagai macam ikatan. Karena sepanjang engkau terikat, mungkin secara fisik engkau melayani, tapi hidupmu tidak mengalami kelepasan dari pelayanan yang kau lakukan. Dan kalau itu terjadi, pelayanan yang kau lakukan juga tidak akan pernah memberkati jemaat yang kau layani. Ya, mimbar yang kau layani hanya sekedar sebuah mimbar biasa, bahkan menjadi panggung bagi dirimu untuk engkau menyombongkan diri di sana, bukan menjadi mezbah. Ya, panggung atau tempat di mana kita melayani harus menjadi mezbah, di mana di sana Tuhan dimuliakan dan Tuhan ditinggikan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka. Ini perintah Tuhan. Jadi Musa harus mentahirkan orang-orang Lewi di tengah-tengah orang Israel supaya mereka menjadi milik kepunyaanku. Ayat 15. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Haleluya. Jadi tidak ada kompromi, saudaraku yang kekasih. Tapi yang saya temukan ketika gereja-gereja tertentu tidak ada potensi SDM untuk seseorang melayani Tuhan, maka ya sudah, tabrak lari saja. Yang penting dalam ibadah kita ada pujian, ada musik, ada singers, ada pemain musik, ada penari dan lain-lain. Saudaraku yang kekasih, saya yakin dan percaya ketika gereja Tuhan menjadikan pelayanan praise and worship ini prioritas utama, maka Tuhan yang punya pekerjaannya, yang punya pelayanan akan memperlengkapi kita dengan SDM yang handal untuk siap melayani Tuhan. Haleluya, dalam setiap ibadah yang Tuhan percayakan dalam gereja Tuhan, tempat saudara dan saya layani. Yang ketiga, tadi yang pertama melepaskan diri, yang kedua tidak lagi kompromi dengan prinsip-prinsip duniawi. Roma 12 ayat 2, kita lihat ayat ini. Haleluya, saya dengan cepat. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan. Ya, kita lihat sebentar ayat ini. Roma 12
Pada ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Tidak lagi kompromi. Komprominya begini, artinya satu sisi kita seperti bunglon gitu ya. Kalau ada di gereja, kita bisa ikut irama kehidupan bergereja. Tapi ketika kita ada dalam satu komunitas, kita langsung berubah. Dan biasanya kompromi ini, perubahan yang kita lakukan jelas bertentangan dengan rambu-rambu kebenaran firman Tuhan. Dan ini masalah bagi kita. Masalah. Artinya seseorang yang berkomitmen sekali hidup dalam kebenaran, dia nggak boleh lagi kompromi. Dia harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau dia mau menjadi seorang pelayan Lewi yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga hidup pelayananmu memberkati banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir, dia bersedia tunduk atas atau pada otoritas firman Tuhan. Lewi bersedia. Lewi bersedia, saudaraku yang kekasih, untuk tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Ketika Musa berkata, ambil pedang, bunuh saudaramu. Dan orang-orang Lewi melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Puji Tuhan, haleluya. Yang ketiga, bersedia tunduk pada otoritas firman Tuhan. Sehingga dalam pengajaran praise and worship yang saya sampaikan selama ini, saya selalu berkata, seorang pelayan altar, dia harus mengerti firman. Dia harus paham firman dan hidup dalam kebenaran firman Allah. Haleluya, itu harga mati, nggak bisa tidak. Seorang pelayan altar, saya perhatikan di dalam banyak kehidupan bergereja, setelah puji-pujian selesai, sudah tidak lagi dengar khotbah, duduk di belakang main HP dan lain-lain. Nanti setelah khotbah selesai, baru dia bergabung lagi. Ini nggak bisa, saudaraku yang kekasih. Ingat, yang kita layani adalah Tuhan. Buktikan ketaatan kita. Apa yang mau kita lakukan dalam ketaatan kita? Kalau kita tidak tahu firman, tidak mengerti firman. Jadi firman adalah bagian terpenting. Firman merupakan satu kekuatan kehidupan yang bersumber daripada Allah Bapa di sorga. Untuk memberikan pencerahan kepada kita. Sehingga dalam pelayanan kita, mata rohani kita senantiasa dicerahkan. Mata rohani kita senantiasa melihat hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Lalu akan menolong seorang worship leader. Saya menemukan juga ketika ada banyak lagu disampaikan, mereka memberikan satu prolog, satu kata-kata kadang-kadang bertentangan dengan lagu. Ya, kadang-kadang lagunya ini tapi bahasanya berbeda. Jadi ketika kita tahu firman, setiap lagu yang kita bawakan akan ditopang dengan kata-kata yang juga bersumber dari firman. Ada 3 hal untuk kita sebagai orang-orang Lewi harus lakukan untuk membangun komitmen kita. Yang pertama, harus bersedia melepaskan diri dari keterikatan dengan hal-hal duniawi. Yang kedua, tidak lagi kompromi dengan prinsip-prinsip duniawi. Yang ketiga, bersedia tunduk pada otoritas firman Tuhan. Artinya, jadikan firman Tuhan pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Sehingga pelayanan kita tidak hanya nampak di gereja, tapi nampak juga dalam keseharian kita. Puji Tuhan, kiranya di sesi yang ketiga ini, saudara juga diberkati oleh Tuhan. Tetap dukung kami dalam doa, agar program Sahabat Kabar Baik terus memberkati banyak orang di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak takut, nyatakan